Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dengan Ki Slamet. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian ketiga ini, yaitu file analisis butir soal Ki Slamet. Kita buka di analisis butir soal ini. Nah, apa yang harus kita lakukan pada analisis file analisis butir soal ini? Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang perlu Bapak Ibu harus ngisikan sebagai syarat bahwa kita melakukan analisis butir soal maupun analisis ulangan harian. Dan kita tidak ada persyaratan harus minimal 50 soal, enggak. Melainkan cukup 5 atau berapa ditunjukkan pengawas, berarti kita telah melakukan analisis butir soal. Ada soal isian. Di sini ada soal, yaitu sheet soal. Kemudian di sini adalah kisi-kisi, kartu soal, isi, kartu ganda, kriteria penilaian, naskah soal, kunci jawaban, analisis ulangan harian, analisis ketuntasan belajar, program remedial pengayaan, hasil remedial, laporan ketuntasan, dan seterusnya. Oke, silahkan Bapak Ibu membuat 5 soal khususnya untuk pengetahuan, yaitu 3.1 atau berapa terserah. Di sini ini soal yang pertama bobotnya 20 karena ini 5. Soal kedua, soal ketiga, dan seterusnya. Kemudian kunci jawabannya silahkan diketikkan di sini, walaupun panjang seperti ini tidak masalah. Seperti ini tidak masalah. Silahkan. Dan di sini adalah kriteria, ya. Ini adalah skor jawaban A, B, C, D, atau skornya adalah di sini 4, 8, 12, 6 kelipatan. Oke, seperti ini A, B, C, D-nya. Nah, kemudian soal pilihan ganda silahkan juga buat 5 saja. Ini seperti ini. Kunci jawabannya 5 ya. Ini adalah kunci jawabnya juga di sini. Dan nanti seandainya ini dianalisis ternyata terjadi soal itu ditolak, tidak digunakan, maka Anda harus membuat soal pengganti soal yang ditolak. Misalnya ini adalah contoh bla 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 bla. Ini terus kemudian dan seterusnya cukup 5 saja. Oke. Kalau ini sudah Bapak Ibu isikan, secara otomatis dia akan masuk otomatis di dalam kisi-kisi. Kartu soal ya. Kartu soal seperti ini. Nah, di sini langsung masuk, di sini masuk. Jawabannya pun juga masuk, bobotnya pun juga masuk. Ya, kunci jawabannya di sini. Nah, ini adalah untuk yang soal isi. Kemudian kartu soal pilihan ganda. Nah, ini adalah seperti ini, kartu soal pilihan ganda. Ini soalnya, ini jawabnya apa saja sampai 5 option. Ya. Dan ini pun juga akan masuk. Oke. Bapak dan Ibu cukup membantu kan? Tidak perlu kita harus pusing-pusing dengan diribetkan dengan format-format. Memang mungkin ada perbedaan dengan sekolah Bapak Ibu. Oke, naskah soal pun juga demikian. Dia akan otomatis langsung masuk ke sini, ya, tanpa harus panjenengan bikin ruwet lagi. Kunci jawaban juga akan masuk. Analisis ulangan harian pun juga seperti ini. Ini dari tulis nilai tes tulis, ya. Ini kalau ini belum tuntas ya tidak masalah, ya. Oke. Terus ini adalah analisis ketuntasan belajar, yang mana saya mengambil dari hasil ulangan siswa. Kalau dia nilainya 50, secara otomatis dia di bawah KKM. KKM di sekolah kami adalah 76.
Dan demikian dia harus mengadakan remedi. Nah, bagaimana dengan orang yang nilainya di atas 76? Ya, kita harus ngasih pengayaan. Sebagai contoh kebenaran, di sini jumlah siswanya adalah 31. Nah, 31 secara otomatis saya harus ketik 31 dulu. Kenapa? Atau ranking yang paling terakhir, siapa dia? Kita ketik 31, dia akan otomatis keluar orangnya yang nilainya ini. Kalau 30, dia coba langsung otomatis. Nah, sebagai contoh, kalau ini orangnya siswanya hanya 30, kita ketik contoh ini 30. Ya. Nah, dia akan muncul nilainya, oh pencapaiannya dia 70. Padahal dia belum KKM. Nah, akhirnya harus diadakan remedial. Ini adalah contoh dari yang terkecil, kemudian ranking yang terkecil, kemudian di sini yang mengecil seperti ini. Oke, demikian yang ini akan diadakan pengayaan. Nah, programnya remedial bagaimana? Oh, ini untuk KD yang ini kita remedial pendalaman materi yang kurang jelas. Sebagai contoh, Bapak Ibu silahkan ngisi sendiri ini. Mau diapakan silahkan. Tidak sesuai rumus ini pun juga tidak masalah. Kemudian ini pun juga ditambahi enggak masalah. Tidak masalah. Intinya bahwasanya Bapak Ibu tidak ada alasan seandainya Anda mempunyai program ini, itu tidak ada alasan bahwasanya panjenengan tidak menggunakan program remedial dan pengayaan. Pasti punya. Oke, hasil remedialnya juga dia ini ada otomatis juga. Dia KD1 ya 3.1 dia akan muncul sendiri di sini. Jadi seperti itu, sehingga dari yang pertama nilainya 50, begitu remedial pertama langsung nilainya 80. Silahkan, paling maksimum 3 kali remedial. Kalau sudah, ya sudah. Berarti dia tuntas dalam pembelajaran pada KD pertama ini. Kemudian laporan ketuntasan, oke, juga seperti ini. Nah, ini data. Data ini, mohon maaf, ini adalah saya mengambil dari yang banyak beredar di internet. Hanya dia memakai biserial, ya, sehingga ada banyak soal-soal yang atau harus diganti. Ini sebagai contoh ditolak dan digunakan karena persyaratannya betul-betul tinggi. Nah, ini ternyata membuat soal itu juga tidak mudah. Oke, ini adalah program saya mengadop dari orang lain yang ada di internet. Tidak tahu ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Baik, untuk naskah pengganti dia akan juga otomatis. Yang tadi saya tulis bla 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 bla, di sini pun juga akan masuk bla 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 bla. Oke, dan selanjutnya di sini ada observasi sikap spiritual. Sikap spiritual ini, ya, ini apa maksudnya? Ini adalah penilaian dari anak kelas pertama. Ini warnanya merah. Ini ya, warnanya merah itu adalah kelas pertama. Karena ini bisa kelas sampai 5 kelas paralel. Nah, untuk observasi sikap spiritual yang ada di ini, sikap ini, observasi sikap spiritual. Ini adalah nilainya 3 di sini. Lah, dia merujuk dari mana? Dia merujuk dari sikap spiritual dari analisis butir soal. Jadi di sini. Ya, nah ini. Ini adalah 3 karena ini dibulatkan. Ya. Tapi tidak masalah, tetap nilai inilah yang akan dipakai. Misalnya ini saya hapus, saya ganti ke nilai yang keempat. Maka dari ini 35, di sini akan nampak 4. Tetapi di sini aslinya 35. Karena apa? Ini saya bulatkan supaya kotaknya tidak terlalu lebar. Tapi nanti prosesnya tetap dia akan menggunakan koma-koma.
di sini. Oke. Jadi ternyata di sini observasi, sikap observasi ini ada spiritual, jujur, disiplin, tanggung jawab, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 penilaian diri juga ada 8. Kemudian penilaian antar peserta didik ada 2. Sudah 18. Ditambah penilaian jurnal dari catatan siswa, kejadian siswa. Ini ada 19, bayangkan Bapak dan Ibu. 19. Kalau kita tidak dibantu oleh alat seperti ini, ya, maka kita akan kesusahan. Ini silahkan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan kriteria anaknya. Jadikan ini. Tapi jangan ditulis 3, 4 gini. Atau 1, 2 gini. Ini salah. Salah. Ya, tidak boleh. Cukup 1 saja. Jadi yang lainnya. Kemudian kalau ingin menambahi komponen lagi di sini, aspek pengamatan, silakan. Dan nanti masukkan di sini langsung otomatis. Ranknya 4. Nambahi di sini pun juga silahkan. Jadi seperti itu. Begitu pula yang sikap jujur, sikap disiplin, sama. Hanya ini skalanya 1 dan 0. Nah, ini adalah skornya seperti ini. Ya. Kemudian tanggung jawab, kemudian toleran, sikap gotong royong, dan sikap santun, dan seterusnya. Hingga sampai 19 penilaian. Yang terakhir adalah jurnal. Bayangkan Bapak dan Ibu, apakah kira-kira mungkin kalau tanpa ada pembantuan ini? Paling mungkin adalah ngaji alias ngarang biji atau mengarang nilai. Kita tidak mau seperti itu karena akan merugikan siswa. Ya, kita berusaha seprofesional mungkin untuk memenuhi nilai siswa itu yang betul-betul mendekati kesempurnaan. Saya kira demikian. Begitu pula untuk yang warna kuning. Ini adalah untuk kelas yang kedua dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, yang perlu sangat sekali diperhatikan adalah sheet yang pertama ini, yang di depan ini. Anda membuat sebuah soal dan jawabannya di database ini. Mengapa kami menggunakan Excel? Karena apa? Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Excel dan langsung masuk database. Kenapa saya tidak harus membuat form-form untuk pengisian? Itu terlalu mencapekkan. Tapi kalau langsung panjenengan masukkan langsung di database-nya ini, sudah dia akan mudah terekam oleh tidak perlu diatur oleh masukkan form ini, masukkan form ini. Itu kebanyakan cara. Oke, saya kira demikian. Mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf ke Bapak Ibu jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kisahmat dari Kota Probolinggo.